Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, peperangan melawan pasukan iblis Lucifer masih terus berlangsung dengan sengit. Pegito menolak bantuan Yamoshi karena ingin menemukan jalan keluar seorang diri. Tapi dia dihadang oleh Kaisar Iblis yang membawa cukup banyak anak buahnya. Meskipun awalnya kebingungan, tapi kemudian Pegito kembali pada mode ketawa congaknya karena merasa Kaisar Iblis mungkin akan terdengar menakutkan bagi beberapa tahun yang lalu. Tapi sekarang Pegito sudah pernah bertarung bahkan dengan orang-orang kuat seperti Daishinkan dan berselisih dengan Lucifer. Jadi Kaisar Iblis bukanlah tantangan yang nyata lagi untuk Pegito. Dan Pegito cukup yakin kalau dia bahkan pernah memegang kekuatan yang terhebat dari jenis iblis, yaitu kekuatan Lucifer. Karena itu Pegito menyarankan Kaisar Iblis itu untuk tidak mengganggunya dan lebih baik pergi saja dari lokasi ini. Selain itu, Pegito juga tidak berniat untuk berada di tempat ini lebih lama lagi. Tapi saat mendengar Lucifer, Kaisar Iblis cuma memiringkan kepalanya dengan senyuman yang meremehkan. Meskipun Lucifer sangat terkenal di alam iblis, tapi Kaisar tidak percaya kalau Pegito pernah memiliki kekuatannya karena melihat tubuh Pegito yang kecil dan juga rapuh. Namun, dia memang mendengar desas-desus tentang pelarian Lucifer ke alam panas sekarang. Kemudian Kaisar Iblis memanggil kelima anak buahnya dengan semangat. Dia ingin menguji sampai di mana kekuatan Pegito sebenarnya. Kaisar menegaskan dia bukanlah seorang penggemar kebohongan. Jadi, Kaisar ingin membuktikan sendiri apakah Pegito bisa mengatasi kelima anak buah terkuatnya ini. Dan dengan perintah tersebut, kelimanya segera menghilang dari sisi Kaisar Iblis. Mereka muncul mengelilingi Pegito untuk tidak membiarkan Pegito kabur sedikit pun. Dengan Pegito yang nampak diam saja di tengah, tidak melihat atau bahkan memperhatikan kedatangan mereka. Tapi saat kita melihatnya dari dekat, Pegito nampak fokus untuk merasakan energi dan kehadiran para musuhnya. Pegito berpikir terlepas dari lemahnya Kaisar Iblis dengan Lucifer, tapi Pegito merasakan energinya terasa sama gelapnya. Sebelum kemudian Pegito menoleh pada pasukan iblis untuk sedikit memberikan rasa hormatnya meskipun dia sebenarnya ogah. Pegito sudah pernah menghadapi 5 dewa yang terkuat dan sekarang harus melawan 5 iblis ini membuat harga diri Pegito terasa begitu jatuh sekali. Jadi Pegito menanyakan pada mereka kemana tepatnya iblis pergi setelah mereka mati. Dan sebagai tanggapannya mereka segera melakukan serangan bersamaan dan menyuruh Pegito melihatnya sendiri setelah mereka menghancurkan tubuh Pegito hingga tidak tersisa lagi. Dan nampak Pegito cuma diam saja memandangi mereka seperti semut kecil. Sampai tiba-tiba Pegito menunjukkan senyuman semangatnya sambil menggunakan Ultra Instinct karena merasa segini saja sudah cukup. Dan benar aja Pegito meledakkan kekuatannya secara besar-besaran yang membuat para iblis kaget melihat kekuatan tersebut. Dengan raungan Pegito yang terus berlanjut membuat para iblis kemudian tubuhnya mulai lenyap. Mereka hilang dalam cahaya energi dan pada akhirnya merekalah yang akan mengetahui kemana iblis pergi setelah kematiannya. Tapi di saat Pegito masih melakukan pemanasan dengan para iblis, cerita pindah dulu ke bumi yang tepatnya di istana Kami-sama. Dan nampak G-Factor telah membawa semua keluarganya mengungsi ke sana dengan hit Raja Vegeta dan Bardock juga yang ikut mereka ke sana. Dan nampak Dende dengan mata tertutup menilai situasi yang sedang berlangsung di bawah. Dende memberitahukan pasukan iblis ada di seluruh bumi dan baginya ini sangat mengerikan sekali. Tidak ada satu negara, kota atau bahkan desa pun yang aman saat ini. Bahkan sudah banyak jutaan korban berjatuhan sampai sekarang ini. Dengan Mr. Popo yang menjadi panik mengungkapkan bahkan dengan aura kinya dia belum pernah melihat sesuatu yang seperti ini. Hit yang masih mempertahankan sifat dinginnya memberitahu mereka kalau kejadian ini tidak hanya terjadi di bumi, tapi penyerangan iblis terjadi di seluruh alam semesta hingga tidak ada tempat aman untuk bersembunyi lagi dari Lucifer. Dan setiap detik kerusakannya terus menyebar kemana-mana. Sampai kemudian Hit mengeluarkan sebuah cincin waktu untuk menunjukkan bahwa mereka harus berperang melawan iblis. Dengan cincin waktu ini, mereka memiliki bala bantuan
yang telah Hit persiapkan untuk momen seperti ini. Sementara itu, di berbagai kota yang ada di bumi, banyak manusia sedang dibantai oleh ganasnya para iblis yang tidak memiliki berperi keiblisan. Lagian, iblis mana ada yang baik? Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, apalagi dengan jumlah mereka yang banyak dan tersebar di 12 alam semesta. Tapi tiba-tiba seekor iblis dibuat terkejut ketika melihat ada sebuah portal waktu muncul. Tapi ukuran portal ini lebih besar dari apa yang pernah kita lihat sebelumnya. Sampai semua iblis terdiam membeku, memperhatikan apa yang akan keluar dari dalam portal itu. Sampai tiba-tiba keluar banyak pasukan Saiyan dengan kekuatan Super Saiyan mereka dan memberitahu para iblis kalau mereka adalah pasukan dari King Vegeta. Pasukan Saiyan memiliki jumlah yang tidak kalah banyak dan berniat akan menyelamatkan bumi atas perintah raja mereka. Sepertinya mereka semua sudah dilatih oleh King Vegeta untuk mendapatkan bentuk Super Saiyan mereka masing-masing, meskipun ada yang gundul juga. Gohan yang berada di ujung istana kami dapat melihat apa yang sedang terjadi di bawah sana. Gohan menjadi sangat penasaran kenapa ada banyak sekali Super Saiyan di bawah sana dan sekarang berperang melawan pasukan iblis. Dan dengan rasa penasaran itu, Gohan segera mendatangi Hit, King Vegeta, dan Bardock untuk segera menanyakannya langsung. Gohan ingin tahu siapa sebenarnya dua orang Saiyan ini, karena Bardock bahkan memanggilnya dengan sebutan cucu. Tapi Raja Vegeta menegaskan kalau mereka harus menyampingkan hubungan keluarga sampai masalah di alam semesta ini selesai dulu. Yang perlu Gohan tahu untuk saat ini adalah bahwa mereka datang sebagai teman, bukan musuh. Mereka datang karena Vegito sudah membantu mencerahkan otak mereka soal kekuatan Saiyan yang tidak terbatas. Vegito pernah datang ke dunia mereka, di mana Vegito bukan cuma menyelamatkan Saiyan dari ancaman Frieza, tapi kehidupan seluruh ras Saiyan ke depannya. Puncaknya adalah pengetahuan Super Saiyan adalah yang paling berharga yang sepertinya tidak pernah dia pelajari jika Vegito tidak datang ke sana saat itu. Dan sekarang tidak ada Saiyan dewasa yang masih hidup yang setidaknya tidak bisa menjadi Super Saiyan. Di zaman mereka, para Saiyan sudah menjadi yang terkuat di seluruh alam semesta yang mendominasi. Tapi seperti nasihat Vegito, mereka tidak menggunakan kekuatan itu untuk kejahatan lagi. Piccolo yang ahli dalam menganalisis menanyakan bagaimana Vegito bisa mengunjungi masa lalu dan apa yang sebenarnya terjadi. Hit yang memalingkan wajahnya cuma berkata kalau itu adalah cerita yang panjang dan tidak punya waktu untuk menceritakannya secara detail. Selain itu, ini bukanlah cerita Hit yang bisa dia ceritakan pada mereka. Yang bisa Hit lakukan adalah mengirim bala bantuan ini yang akan berguna bagi mereka semua. Tapi tiba-tiba dua sosok kemudian muncul yang sepertinya menggunakan sebuah teleportasi, membuat penasaran semua orang apakah itu adalah musuh. Tapi secara mengejutkan, rupanya itu adalah Goku dan juga Vegeta yang akhirnya kembali setelah beberapa dekade merasakan penderitaan panjang bersama dengan Vegito. Mereka telah kembali ke planet bumi untuk membantu semuanya dalam perang akhir melawan iblis Lucifer ini. Mereka akhirnya bisa berjuang bersama orang-orang yang mereka cintai sampai menunggu Vegito kembali dan menumbangkan kerajaan iblis Lucifer. Tapi Goku dan Vegeta nampak tetap waspada pada lingkungan ini karena mereka baru saja bertarung dalam pertempuran besar melawan Daishinkan dan musuh lain mungkin ada di sini. Goku menyampaikan pada Vegeta dia sudah bilang kalau bumi telah kembali. Sedangkan Vegeta yang nampak masih hati-hati meminta Goku tetap waspada karena bisa saja ini hanyalah tipuan dari Lucifer. Bisa saja ini adalah ilusi yang diciptakan oleh kemampuan Lucifer untuk menipu mereka. Tapi rupanya posisi Goku dan Vegeta membelakangi para Z-Factor hingga mereka tidak menyadari di belakang mereka ada keluarga tercinta. Gohan di belakang mereka nampak tertegun memperhatikan ayahnya ada di sini. Dan tanpa menahan diri, Goten segera meneriakkan nama ayahnya dengan kegembiraan murni. Goku yang mendengar suara tidak asing itu segera menoleh ke belakang untuk melihat siapa sosok tersebut. Dan Goten nampak melompat seperti kera kecil yang akan segera memeluk ayahnya yang akhirnya kembali. Goku nampak meneteskan air mata kebahagiaan dan segera memeluk Goten dengan sangat erat. Berpuluh-puluh tahun tidak bertemu membuat pertemuan ini begitu sangat mengharukan bapak-bapak berkumis semua.
Goten menanyakan kemana saja Goku, padahal Goku harusnya melihat dia dan Trunks menyatu kembali menjadi Gotenks. Dan dengan cerita ngalor ngidul yang Goten ucapkan, Goku cuma bisa tertawa saja. Yang terpenting baginya bisa melihat anaknya lagi. Lalu Goku kemudian mengangkat Goten ke atas sambil melihat Goten yang tidak berubah. Meskipun Goku sudah lama pergi untuk memperjuangkan kehidupan mereka. Tapi ketika Goku menceritakan kisahnya yang terdengar tidak masuk akal bagi Goten, di belakangnya putra sulungnya hanya melihat dengan senyuman. Gohan menyampaikan pasti telah banyak hal yang telah terjadi sejak mereka tiada. Dan dia berpikir setelah Goku menceritakan semuanya, mereka dapat mengetahui semua pertanyaan yang masih belum terungkap untuk mereka yang baru hidup. Tapi untuk saat ini, Gohan senang melihat Goku ayahnya telah kembali. Karena setiap kali bersama ayahnya, Gohan merasa selalu aman. Goku yang mendengar ini kemudian segera menurunkan Goten dan berbalik pada putra sulungnya. Dengan senyuman di wajahnya, Goku berjalan padanya dan menaruh tangannya di pundak anaknya itu. Goku tersenyum santai dengan menunjukkan kebanggaan halus di matanya. Goku membenarkan bahwa ada banyak hal yang harus dibicarakan, bahkan tentang apa yang terjadi pada mereka dan kemana mereka pergi. Tapi Goku ingin Gohan tahu melihat apa yang sudah Gohan lakukan pada bumi sebelumnya. Ketika Goku tiada, Gohan mencoba dan berusaha untuk membalas dendam pada para dewa yang ingin menghancurkan bumi. Dan Gohan yang mendapatkan pujian dari ayahnya itu kini menunjukkan sikap yang malu-malu. Gohan berterima kasih karena apa yang dia lakukan pasti akan dilakukan juga oleh ayahnya jika dalam posisi itu. Tapi harapan reuni yang luar biasa ini akan terjadi sebelum waktunya. Karena Goku tiba-tiba mendengar tangisan seorang wanita di belakangnya. Goku segera menoleh ke sana dengan rasa penasaran apakah ada seseorang yang sedang dalam bahaya. Tapi rupanya itu adalah Cici istrinya dengan berlinangan air mata dan kegembiraan bersama dengan Gyumou ayahnya. Gyumou menyampaikan dia yakin Goku akan kembali karena Cici di sini khawatir tanpa alasan. Sedangkan Cici masih tidak bisa mengatakan apapun dan cuma melihat pada suaminya itu. Dengan seluruh tubuhnya gemetar sekarang, Cici menyampaikan dia nggak tahu apa yang sudah terjadi karena semuanya tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dan gak pernah terbayangkan oleh Cici kalau sekarang dia bisa melihat Goku lagi. Dia tanyakan di mana Goku saat Cici membutuhkannya. Dan karena gak mampu lagi menahan diri juga, Cici segera memeluk Goku seperti putranya Goten yang melompat untuk memeluknya. Goku merasakan sedikit rasa bersalah karena tipikal Goku untuk selalu mengecewakannya. Goku minta maaf karena tidak ada di saat Cici membutuhkannya dan tidak bisa melindunginya. Tapi Goku sekarang sudah di sini dan akan membuat ini semua baik-baik saja. Dan Vegeta yang melihat kebahagiaan Goku nampak menunjukkan senyuman santai sambil menyilangkan kedua tangannya. Vegeta menyuruhnya berhenti untuk melakukan reuni itu dan penasaran di mana keluarganya berada sekarang. Vegeta menoleh pada Trunks dan merasa anaknya tidak berubah meski waktu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun. Dan Vegeta juga melihat Bulma istrinya yang masih sama seperti dulu. Vegeta berterima kasih pada Zeno karena tidak membuat istrinya bertambah tua. Tapi alih-alih terharu melihat keluarganya yang kembali, Vegeta justru terkejut melihat ayahnya juga ada di sini. Vegeta penasaran ayahnya yang sudah lama meninggal, apakah dihidupkan juga di masa ini. Selain itu, Vegeta penasaran bentuk apa yang saat ini ayahnya gunakan. Jadi, Vegeta segera menyampaikan pada Goku dengan kocak kalau dia sudah menduga ini pasti tidak nyata dan hanya ilusi yang menipu mereka berdua. Sementara Raja Vegeta hanya melihatnya dengan tidak terkesan dan menyamakan Vegeta yang sangat mirip dengan ibunya yang pendek. Dan dia penasaran apakah Vegeta benar-benar sekuat yang dikatakan oleh mereka. Saat mendengar remehan pendek dari ayahnya sendiri, membuat Vegeta sontak menjadi sangat kikuk sekarang. Tapi Hit segera mengalihkan topik untuk menanyakan pada Vegeta bahwa mereka membutuhkan informasi yang lebih akurat demi kepentingan perang ini melawan pasukan iblis. Dan Hit tegaskan ini bukanlah ilusi seperti yang Vegeta pikirkan. Beberapa waktu kemudian berlalu di mana Goku dan Vegeta segera menceritakan semua yang sudah terjadi, kenapa para pasukan iblis ini sekarang menyerang seluruh alam semesta.
Goku katakan selama G-Factor lenyap, dia, Vegeta, dan Vegito telah bertarung dan mengalahkan setiap dewa kehancuran yang ada. Beerus, Whis, bahkan Daishinkan dan Zeno, kini semuanya sudah tidak ada lagi. Meskipun mereka bergabung menjadi Vegito, tapi Vegito sekarang bukan bagian dari mereka lagi karena Vegito memiliki kesadaran sendiri. Dan sekarang Goku sama sekali tidak tahu di mana Vegito berada. Pada akhirnya mereka memang berhasil menghidupkan G-Factor dan warga bumi lagi. Tapi mereka juga malah melepaskan Lucifer untuk sekarang menguasai seluruh alam semesta. Dan bahkan Lucifer bukanlah iblis yang bisa mereka kalahkan dengan kekuatan mereka yang sekarang. Vegeta mengonfirmasi meskipun dia benci mengatakannya, tapi apa yang Goku sudah katakan adalah kebenarannya. Tidak ada yang bisa Vegeta lakukan meskipun dia sudah naik level, tapi kekuatan Lucifer di luar apa yang bisa mereka semua bayangkan selama ini. Vegeta beritahu sebenarnya baik Goku ataupun dirinya berada pada level kekuatan yang sangat berbeda dengan terakhir kali yang pernah mereka lihat. Mereka telah berlatih selama beberapa dekade dan alasan mereka tetap muda karena semuanya berkat kemampuan Majin Buu yang Vegito serap. Tapi terlepas seberapa jauh mereka telah meningkat, mereka masih perlu mencapai tingkat yang lebih besar untuk bisa setidaknya memiliki kesempatan melawan Lucifer. Dan tentu aja Vegeta menyuruh semuanya juga untuk berlatih lagi. Tenshinhan merasa Lucifer pasti adalah makhluk yang benar-benar luar biasa, karena bahkan Vegeta yang biasanya congak kini seperti ketakutan saat menyebut nama iblis itu. Karena itu, Tenshinhan akan mengajak Choujuu kembali ke kuil, di mana mereka harus melakukan pelatihan yang serius. Namun, Vegeta yang nampak kesal mendengar itu meminta maaf pada Tenshinhan karena dia cuma menginginkan Gohan dan Piccolo saja. Sedangkan para penduduk bumi yang asli lebih baik bersembunyi saja di saat mereka melakukan pertempuran. Piccolo memberitahukan mereka meskipun ini bukan waktunya, tapi apa yang Vegeta katakan adalah benar. Saat ini bumi masih dalam masalah besar saat mereka berbicara seperti ini. Dan orang-orang seperti Tenshinhan, Krillin, dan yang lain harus ada di belakang untuk mengatasi iblis rendah. Mereka semua memiliki peran penting untuk bekerja sama agar kemenangan bisa mereka dapatkan dengan baik. Dan King Vegeta berpendapat bekerja sama tim adalah apa yang akan dibutuhkan untuk membuat perbedaan di sini. Seperti pasukan elit Saiyan yang dibuat dengan sangat baik. Dia datang ke sini untuk membantu mereka dalam memenangkan pertempuran. Dan jika Lucifer adalah makhluk yang terkuat yang Vegeta bicarakan, maka ahli strategi yang baik akan menjadi kunci kemenangan. Untungnya, garis keturunan Vegeta tidak kekurangan orang yang menghasilkan orang-orang jenius. Mendengar pujian dari ayahnya, Vegeta membenarkan hal tersebut. Dan di sisi lainnya, Bardock akan segera mulai berjalan mendekati Goku dan memegang bahunya untuk menyapanya. Dia katakan ketika menyangkut kekerasan, maka keluarga Bardock adalah orang yang bisa diandalkan. Mendengar itu, Goku hanya tersenyum saja meskipun Goku tidak tahu siapa orang yang menyapanya ini. Dan sebagai bagian dari keluarga Bardock, Gohan tersenyum juga karena nggak pernah menduga akan bertemu dengan kakeknya dalam keadaan situasi seperti ini. Selain itu, Gohan melihat kalau ayahnya dan Goten memang sangat mirip dengan Bardock. Tapi dalam adegan yang agak komedi, Goku menunjukkan ekspresi bingung pada komentar Gohan. Goku penasaran apakah orang ini beneran adalah ayahnya. Karena Goku melihat Bardock penuh dengan luka dan harusnya mirip dengan Broly. Piccolo segera mengalihkan topik pada tujuan utama lagi untuk meminta Goku dan Vegeta istirahat dulu. Dia minta mereka pergi pada Menara Korin untuk mendapatkan beberapa kacang senju. Untuk saat ini, bumi akan bisa teratasi oleh mereka. Tapi jika pasukan iblis menyerang seluruh planet di berbagai alam semesta, maka Piccolo tidak bisa membiarkan warga Namek mati lagi. Jadi, Piccolo minta Goku untuk mengantarkannya pergi ke sana karena Piccolo ingin melindungi Namek sebagai tempat kelahirannya. Sebagai respon, Goku menunjukkan senyumannya sebagai rasa respek pada sobatnya. Goku membenarkan karena sekarang semua orang membutuhkan bantuan mereka lebih dari sebelumnya. Dan sekarang Goku akan mencoba sesuatu yang tidak biasa dulu. Sampai tiba-tiba Goku mengangkat satu tangannya ke atas dan tanpa diduga memanggil tongkat Angel seperti yang biasanya Vegito lakukan.
Dan secara mengejutkan, untuk pertama kalinya tongkat Angel yang awalnya diberikan untuk Vegito sekarang akan muncul di tangan Goku. Mengejutkan Vegeta seketika bertanya-tanya sejak kapan Goku bisa melakukan itu. Seolah-olah tongkat itu sekarang adalah milik Goku, membuatnya seperti Angel alam semesta ketujuh yang baru. Dan tanpa peduli itu, Goku menyuruh tongkat itu untuk membawa Piccolo pada planet Namek. Dengan perintah itu, sang tongkat langsung menurut, membuat tubuh Piccolo kini akan segera meluncur. Tubuhnya diselimuti oleh energi dengan Piccolo yang tersenyum kagum pada Goku. Piccolo senang Goku sudah kembali dan Goku tidak pernah berhenti membuatnya takjub sejak pertama kali mereka bertemu sampai sekarang. Dan setelah itu, Piccolo pun meluncur seperti kilatan energi dalam kecepatan super untuk segera mencapai planet Namek. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah mereka bisa memenangkan peperangan ini di saat Vegito tiada? Dan apakah Vegito akan kembali? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.